Shalom jemaat BCS yang terkasih, di tengah segala keadaan yang sedang terjadi di negara kita saat ini, di tengah segala kekhawatiran, ketakutan, bahkan mungkin pergumulan yang sedang kita sama-sama hadapi, Tuhan memanggil setiap kita untuk datang kepadanya. Marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari saudara kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Allah yang mengetahui segala sesuatu yang kita alami. Ibadah pada hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya ke atas setiap kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, di hadapan Allah yang mengetahui segala sesuatu, di hadapan Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya, mari sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita memiliki Tuhan yang mengasihi dan yang peduli akan setiap kita. Kalau kita renungkan segala sesuatu yang terjadi dalam keseharian kita, ternyata banyak hal yang Tuhan berikan sebagai caranya mengasihi kita. Mari sama-sama kita renungkan dan menikmati cara Tuhan mengasihi kita. Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku
Terima kasih Tuhan, karena jikalau kami merenungkan, jikalau kami melihat dalam keseharian kami, semua hal yang terjadi dalam keseharian kami sadar bahwa semuanya itu adalah pemberian yang daripada Tuhan. Secara khusus di saat-saat seperti inilah, kami sadar Tuhan, untuk hal-hal yang mungkin dulunya kami rasa biasa untuk terjadi. Hal-hal yang mungkin dulunya kami anggap wajar untuk kami terima. Kami justru sadar Tuhan, bahwa semuanya itu adalah cara Tuhan memberkati, cara Tuhan mengasihi setiap kami. Kami masih bisa sehat sampai saat ini. Kami masih bisa bertemu dengan orang yang kami kasihi. Kami masih bisa makan sehari-hari dengan cukup. Kami masih bisa bernafas dengan baik bahkan tanpa dengan bantuan oksigen. Kami masih bisa mencicipi rasa enaknya makanan. Mungkin hari-hari dulu kami menganggap semua hal ini adalah hal yang biasa. Namun saat ini Tuhan kami sadar bahwa hal-hal itu adalah cara Tuhan memberkati, cara Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, cara Tuhan mengasihi setiap kami. Oh Tuhan, kami meminta tolong, terkhusus di masa-masa yang sulit saat ini Tuhan. Di masa-masa kami begitu mudah rapuh, di masa-masa kami bergumul, bahkan mungkin bergumul dengan berat akan sesuatu Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kami tidak bisa sendiri. Kami tidak bisa menjalani semuanya ini sendirian. Kami mungkin bisa dengan sekuat tenaga kami berusaha untuk menjalani, kami berusaha untuk bisa melewati. Tapi kami sadar Tuhan bahwa pertolongan, bahwa kekuatan yang bisa kami dapatkan sesungguhnya adalah daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berbelas kasihanlah kepada setiap kami. Engkau yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi di antara setiap anak-anak-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Dan biarlah ibadah pada hari ini, pujian yang kami boleh nyanyikan, firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh menjadi kekuatan, penghiburan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab sesungguhnya kemanakah kita dapat mencari pertolongan selain daripada Dia, gunung batu kita. Hanya Dialah yang mampu memberikan kekuatan dan ketenangan, sekalipun kita sedang menghadapi badai gelombang yang besar. Mari saudara-saudara, kita katakan kepada Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang
perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Shalom jemaat Tuhan, mari kita bersama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini dalam ibadah ini kembali kami mendapat kesempatan untuk belajar dan merenungkan bersama bagian dari firman-Mu. Mohon Engkau yang mengurapi kami semua supaya kami boleh mengerti, memahami akan isi hati-Mu, dan biarlah itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita bersama membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. 2 Tesalonika pasal 2, ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan akan saya bacakan. Akan tetapi, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Sampai di sana firman Tuhan saya bacakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan singkat yang mengambil tema tentang Injil. Injil, berita yang memberi penghiburan dan pengharapan. Sekali lagi, Injil, berita yang memberi penghiburan dan pengharapan. Saudara, hari-hari ini kita sedang ada dalam satu situasi yang sangat tidak mudah, bukan? Ketika kita atau banyak dari saudara-saudara yang mungkin sedang mengalami begitu banyak tekanan berat di dalam kehidupan rumah tangga, secara khusus dalam kehidupan pekerjaan, di tengah situasi ekonomi yang baru mulai pulih, tapi kemudian kita sekarang harus menjalani masa pembatasan, yang kemudian juga pembatasan yang diperpanjang, dan kita tidak tahu apakah nanti setelah beberapa hari, setelah tanggal 25 nanti pemerintah akan melonggarkan pembatasan ini atau akan memperpanjangnya. Kita masih belum tahu tentang itu. Lebih dari itu, kalau kita perhatikan hari demi hari, ya, handphone kita, sosial media kita dipenuhi dengan berbagai macam berita yang membuat hati kita merasa kecil, ciut dan miris, bukan? Setiap kali notifikasi muncul, kita mungkin akan menerima berita yang buruk. Kita akan menerima mungkin berita tentang seorang sahabat, kenalan, atau bahkan kerabat, famili yang kemudian terkonfirmasi positif. Syukur kalau kemudian kita mendapatkan berita selanjutnya bahwa ia bergejala ringan saja atau bahkan tanpa gejala. Tapi tidak sedikit berita yang kita dengar lalu kemudian bahwa orang-orang yang kita kasih ini kemudian mengalami gejala yang berat. Lebih-lebih ia harus kemudian dibawa ke rumah sakit, sementara rumah sakit masih penuh. Dan kemudian kita mendengar berita duka, berita kematian tentang sahabat, kenalan, atau bahkan orang-orang terdekat kita. Hari-hari ini, secara khusus mungkin sebulan terakhir ini, ketika kemudian serbuan virus corona, khususnya varian baru yang kita perhatikan ini,
di mana di Indonesia ini kita melihat laju penularan begitu masif luar biasa. Kemudian kita melihat sendiri bagaimana sebulan terakhir ini, angka penularan itu begitu luar biasa, begitu banyak orang yang tertular. Lalu kemudian bahkan berita duka itu bermunculan di mana-mana. Lalu kemudian di tengah situasi-situasi seperti ini, saya percaya satu hal yang paling jarang, yang paling sulit untuk muncul dalam diri kita, dalam hidup kita adalah pengucapan syukur. Saya percaya banyak dari kita yang kemudian bertanya-tanya bahkan kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak segera menolong kita, atau tidak segera menolong bangsa kita, bahkan seisi dunia ini. Kalau kita melihat di berbagai tempat, di berbagai penjuru dunia yang lain, lalu kemudian ada negara-negara yang mulai bangkit, yang mulai kemudian bisa menuju kenormalan. Tapi kita lihat negeri kita justru mengalami serbuan gelombang kedua yang begitu luar biasa parahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi di tengah masa seperti ini, saya percaya pengucapan syukur menjadi sesuatu yang sulit, bukan? Tapi itu sebabnya, karena itu saya ingin mengajak saudara untuk berkaca, berefleksi dari firman Tuhan. Khususnya melanjutkan pembahasan kita beberapa waktu yang lalu dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara, karena sekali lagi mengingatkan kepada saudara bahwa kondisi Tesalonika hari itu mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang kita alami hari ini. Ya, zaman itu jemaat Tesalonika memang tidak sedang mengalami serbuan wabah penyakit, apalagi yang sifatnya pandemik seisi dunia. Tidak. Mereka tidak mengalami apa yang kita alami hari ini. Tapi bukan berarti hidup mereka dalam kondisi mudah, bukan? Seperti yang sudah saya sampaikan dalam ketika membahas latar belakang tentang jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika ini adalah salah satu jemaat yang mula-mula dirintis oleh pelayanan Paulus dalam perjalanan misinya. Tapi yang harus kita catat adalah bahwa Paulus tidak bisa lama bersama-sama dengan jemaat Tesalonika yang ia rintis, yang ia mulai ini. Seorang penafsir bahkan dari beberapa catatan bahkan menyatakan mungkin Paulus bisa menemani jemaat Tesalonika itu bahkan kurang dari 1 tahun. Hanya beberapa bulan. Mungkin perkiraannya yang paling masuk akal adalah kira-kira hanya setengah tahun saja. Bayangkan saudara, satu jemaat yang baru dirintis dari nol, dimulai dengan Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang, lalu kemudian satu demi satu orang-orang itu bertobat, lalu kemudian dikumpulkan dalam sebuah persekutuan untuk kemudian belajar firman Tuhan bersama. Tapi kurang dari 1 tahun kemudian, Paulus, sang hamba Allah itu harus pergi meninggalkan jemaat yang ia mulai. Bukan karena keinginannya, tapi karena situasi yang tidak memungkinkan. Orang-orang Yahudi di Tesalonika marah kepada Paulus atas pemberitaan Injilnya. Menganggap Injil sebagai sebuah penyesatan. Maka kemudian mereka pun berusaha menganiaya Paulus. Paulus harus pergi meninggalkan Tesalonika dalam keadaan tergesa-gesa. Dan jemaat yang masih muda ini kemudian tidak dibiarkan begitu saja tanpa mengalami kesulitan. Kenyataannya lalu kemudian dalam perjalanan waktu, ketika Paulus ada di tempat yang lain, ia mendengar. Satu sisi ia bersyukur, ada kemajuan demi kemajuan di dalam jemaat yang ia mulai ini. Tapi ia juga tidak bisa menutup mata dan telinga atas berita-berita yang ia dengar. Bagaimana di tengah-tengah jemaat mulai muncul ancaman-ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Ancaman-ancaman yang sifatnya adalah penyesatan. Pengajaran-pengajaran sesat dan palsu yang kemudian mulai masuk, berusaha menyelewengkan iman jemaat. Tapi juga kesulitan yang berupa penganiayaan. Termasuk penganiayaan fisik yang harus mereka alami. Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tesalonika di dalam kondisi yang tidak mudah. Mereka harus mengalami banyak kesulitan. Tapi ketika Paulus mendengar, ketika Paulus mengingat jemaat ini, tidak satu kali ia kemudian menyatakan bagaimana ia tetap mengucap syukur untuk kondisi jemaat. Bagian yang kita baca tadi dalam pasal 2 ayat yang ke-13, Paulus memulai dengan aku harus selalu mengucap syukur ketika aku mengingat kamu. Ketika ia mengingat jemaat Tesalonika, ia mengucap syukur.
Bukan karena jemaat sedang dalam posisi sulit. Bukan karena jemaat sedang dalam posisi menderita. Bukan karena jemaat sedang terancam nyawanya oleh penganiayaan. Bukan. Tapi Paulus mengucap syukur untuk satu alasan yang jelas. Satu alasan yang Paulus tahu dan yakini. Yang juga ia alami sendiri sebagai seorang murid Kristus. Yaitu tentang berita Injil. Paulus menyadari bahwa yang namanya berita Injil adalah sebuah berita yang harusnya membawa pengucapan syukur yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Karena kita adalah orang-orang berdosa yang kemudian menerima berita Injil itu. Paulus sendiri yang menyadari bahwa dirinya tidak lepas dari dosa dan kejahatan di masa lalu. Bahkan ia terus menyadari bahwa dirinya adalah orang yang bahkan paling berdosa di antara umat manusia. Dirinya boleh menerima pembaharuan, pemulihan karena berita Injil itu. Dan itu yang juga ia lihat dari jemaat Tesalonika. Maka di tengah segala situasi yang sulit, di tengah segala kondisi yang tidak mudah, Paulus mengajak jemaat Tesalonika untuk tetap bisa bersyukur. Karena mereka sudah menerima berita Injil. Berita Injil yang tadi saya ajak saudara membaca, yang kemudian dikatakan membawa penghiburan dan pengharapan. Itulah yang memberi sukacita, yang menimbulkan ucapan syukur. Saudara, kenapa berita Injil itu membawa penghiburan? Satu, jelas karena berita Injil itu adalah berita anugerah. Berita yang menyatakan betapa Tuhan mengasihi kita manusia berdosa. Mengasihi kita orang yang sudah jatuh di dalam kenajisan, kekotoran karena dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Tapi Injil, berita anugerah itu menyatakan bagaimana Allah yang mengasihi kita manusia berdosa ini bahkan telah memilih kita sejak kekekalan. Paulus mengatakan kepada jemaat Tesalonika, aku bersyukur karena Allah telah memilih engkau sejak mulanya. Kata sejak mulanya itu bicara bahkan bicara sejak kita manusia ini belum ada. Kita ini sudah dipilih Tuhan untuk kemudian menerima anugerah keselamatan, menerima kasih karunia Tuhan, menerima pengampunan dosa. Dan itu terjadi sejak kekekalan. Saudara, kita sebagai manusia belajar dari kecil bahwa atau kita dididik dari kecil bahwa kita itu harus memperjuangkan untuk sesuatu yang layak kita terima. Mau berprestasi, ya mau disukai, katakanlah mau dihargai, ya tunjukkanlah prestasimu. Ya, di sekolah engkau ingin kemudian dihargai oleh guru atau teman-temanmu, tunjukkan prestasimu. Ya, lalu kemudian di tempat kerja, tunjukkan prestasimu. Engkau ingin punya sesuatu yang menyenangkan hatimu, bekerja keraslah untuk kamu melakukannya. Intinya dalam hidup ini tidak ada istilah seperti istilah yang sering kita dengar. Tidak ada makan siang gratis, no free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Engkau harus memperjuangkan sesuatu sebelum engkau betul-betul layak untuk menerimanya. Itu sebabnya tidak jarang, tidak heran. Kadang-kadang kalau kita itu membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita melihat orang lain, kita sering berkata, kok enak dia ya? Nggak usah susah-susah belajar, nilainya bagus. Kok enak ya dia ya? Nggak seperti aku. Aku harus berjuang, belajar, menghafal berjam-jam. Itu pun nilainya nggak sampai 8. Sementara dia belajar 5 menit, 10 menit, nilainya sudah 100. Kita sering merasakan atau sering mendengar ungkapan-ungkapan yang seperti itu, bukan? Perasaan-perasaan seperti itu. Enak dia punya orang tua, dilahirkan di dalam rumah tangga, keluarga orang tua yang baik. Tidak seperti aku. Enak dia ya, orang tuanya kaya, bisa memberi dia banyak kesempatan untuk sekolah, untuk les ini, untuk les itu, untuk punya ini, untuk punya itu. Enak dia ya, punya suami begitu baik. Suami yang begitu tanggung jawab. Tidak seperti aku, harus hidup dengan manusia seperti sampah ini, yang kemudian merasakan sakit hati setiap hari.
Enak dia ya punya istri yang begitu luar biasa, yang keibuan, yang bekerja keras, yang sabar, yang tegas, yang sempurna. Wah, enak dia ya. Saudara, kita sering kemudian ketika membandingkan diri kita dengan orang lain, kita merasa enak hidup mereka. Kok seakan-akan kenapa? Karena seakan-akan mereka mendapatkan semua kebaikan itu tanpa harus berjuang. Sementara kita sudah berjuang setengah mati, tapi kok rasanya yang kita dapat tidak sesuai harapan. Itu semua bermula dari pemikiran bahwa kita memang harus memperjuangkan sesuatu sebelum kita layak menerimanya. Tapi bicara soal anugerah Allah, kita punya rumus hitung-hitungan yang sangat bertolak belakang. Anugerah Allah bicara bahwa keselamatan itu tidak kita dapat karena hasil usaha kita. Anugerah Allah tidak bicara kita ini kemudian diselamatkan karena kita layak menerimanya, karena kita sudah berjuang keras untuk mendapatkannya. Anugerah Allah tidak pernah bicara bahwa kalau kita hidup dalam kesalehan, kalau kita kemudian menjalani aktivitas keagamaan kita dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, itulah yang membuat kita layak diterima sebagai anak-anak Allah. Tidak. Anugerah Allah justru bicara yang sebaliknya. Keselamatan itu diberikan kepada kita sebagai sesuatu anugerah yang memang sebetulnya kita tidak layak menerimanya. Sejak mula Allah telah memilih kita untuk menerima anugerah ini, menunjukkan betapa besarnya kasih-Nya kepada kita. Ia tidak menunggu engkau dan aku untuk menjadi baik. Ia tidak menunggu engkau dan aku untuk menjadi sempurna. Ia tidak menunggu engkau dan aku untuk menjadi seorang yang suci, saleh, tidak berdosa, lalu kemudian baru memberikan hadiah berupa anugerah keselamatan. Tidak. Berita Injil bicara tentang anugerah, bahwa Allah mengasihi engkau dan aku bahkan sejak mulanya. Sejak sebelum kita ada. Sejak sebelum dunia ini dijadikan. Betapa besarnya anugerah kasih sayang Tuhan yang kita terima ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang kemudian juga dialami oleh Martin Luther dalam kehidupannya, bukan? Seumur hidup ia meninggalkan hidupnya yang lama, masuk ke biara, kemudian berusaha mengejar kesalehan di sana. Ia berusaha untuk banyak berdoa, banyak beribadah, banyak melakukan ritual-ritual agamawinya dengan satu harapan supaya semua kebaikan itu, semua kesalehan agama itu membuat dia layak untuk kemudian masuk kerajaan surga, layak menerima pengampunan. Semua aktivitas keagamaan, semua kebaikan, kesalehan itu ia harapkan untuk bisa membayar lunas dosa-dosanya. Saudara, ketika satu waktu nanti, ketika akhir hidup sudah menjelang, ketika kemudian ia dihadapkan pada pengadilan Allah, maka kebaikannya itu akan paling tidak seimbang, ya, tidak lebih ringan daripada perbuatan-perbuatan jahatnya. Tapi sampai satu titik hatinya meledak dengan sebuah pertanyaan ketidakpastian. Sampai kapan? Sampai titik apa aku bisa yakin bahwa perbuatan baikku, bahwa kesalehan-kesalehan agamawiku itu cukup untuk membayar lunas hutang dosaku? Jangan-jangan nanti sampai di hadapan Allah, di hadapan sang hakim itu, lalu kemudian didapati ternyata hasil timbangannya berbeda. Ternyata jauh lebih berat dosa dan kejahatannya, sehingga akhirnya membuat dia kemudian harus masuk neraka. Di dalam segala ketidakpastian, ketidakmengertian itu, tapi kemudian anugerah Allah datang kepadanya, menyatakan bahwa tidak demikian. Hitung-hitungan matematika surgawi, kita itu tidak dituntut untuk saleh, untuk cukup saleh, cukup baik, cukup suci, baru menerima keselamatan. Tapi justru sebaliknya, kita ini dipilih sejak kekal, dipilih sejak mula, bahkan ketika kita masih belum suci. Dan memang kenyataannya kita tidak akan pernah cukup suci, cukup baik, cukup saleh untuk menerima anugerah Allah, bukan?
Itulah yang namanya berita Injil. Oleh sebab itu Paulus ingin mengajak jemaat Tesalonika, terlepas dari berbagai macam kesulitan hidupmu, bersyukurlah karena Allah telah memilihmu sejak kekekalan untuk memberikan kepadamu anugerah keselamatan. Anugerah yang harusnya tidak layak engkau terima. Berangkat dari kebenaran itu, saya ingin mengajak engkau dan saya juga hari-hari ini, di tengah segala kesulitan kita, di tengah segala kondisi buruk ini, untuk tidak kemudian hanya memusatkan perhatian kita kepada yang namanya kesulitan, kepada yang namanya berita-berita buruk itu. Tekanan pekerjaan, tekanan keluarga, sakit penyakit, masa depan yang tidak pasti, atau bahkan berita-berita duka yang menghancurkan hati itu. Tapi sebaliknya, mari kita mengisi hati kita dengan satu ucapan syukur yang melimpah. Karena di tengah-tengah segala kesulitan itu, firman Tuhan mengajar kepada kita sudah menerima satu bagian yang tidak akan pernah diambil dari kita, yaitu warisan kerajaan surga. Satu bagian yang terbaik, satu bagian yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan, dibandingkan dengan kebahagiaan apapun juga. Tidak bisa juga dicuri, dikalahkan oleh kedukacitaan, oleh kesedihan, penderitaan apapun juga beratnya. Satu bagian yang terbaik, yaitu warisan kerajaan surga. Dan itu sudah diberikan kepada engkau dan saya, bahkan sejak mulanya. Hari ini saudara, sekali lagi, inilah sebuah berita penghiburan besar bagi kita. Yang harusnya membuat hati kita, ya, di tengah duka, di tengah kesulitan, di tengah beban berat karena penderitaan yang kita harus lihat dan alami hari lepas hari. Di tengah rasa lapar, di tengah rasa khawatir akan hari esok. Jangan biarkan sukacita itu, jangan biarkan ucapan syukur itu lenyap dari hidupmu. Karena sekali lagi, engkau dan aku adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Tapi sampai di sini engkau mungkin berpikir atau mungkin berkata, ya, aku bersyukur Tuhan menyelamatkan aku. Aku bersyukur Tuhan sudah memberi anugerah keselamatan bagiku. Tapi apa gunanya bagi aku hari ini, di tengah-tengah menjalani kehidupan yang tidak mudah ini? Anugerah keselamatan itu tidak membuat aku yang gagal masuk kuliah karena tidak punya biaya, lalu tiba-tiba jadi bisa masuk kuliah. Anugerah keselamatan itu tidak membuat aku yang kemudian harus hidup dengan orang tua yang buruk perangainya, yang buruk relasinya, tiba-tiba membuat mereka jadi orang suci yang mencintai aku. Oh iya, nyatanya anugerah keselamatan itu tidak tiba-tiba membuat aku sembuh dari sakit penyakitku kok. Anugerah keselamatan itu tidak membuat aku jadi kenyang. Anugerah keselamatan itu tidak membuat rumah tanggaku tiba-tiba anakku yang tidak bisa sekolah jadi sekolah. Istriku yang tidak punya uang untuk belanja jadi punya uang untuk belanja. Tidak bisa. Lalu apa gunanya anugerah keselamatan itu bagiku? Saudara, Rasul Paulus menyatakan anugerah keselamatan, berita Injil itu bukan cuma membawa penghiburan karena kita mengingat cinta Tuhan kepada kita bahkan sejak masa yang lalu, sejak masa kekekalan. Tapi anugerah itu, berita Injil itu memberi kita pengharapan untuk masa depan. Firman Tuhan, Rasul Paulus dalam tulisannya mengingatkan, ia bersukacita mengingat jemaat Tesalonika. Karena ia mengingat bagaimana satu waktu kelak nanti mereka akan diubahkan untuk mengalami kemuliaan seperti Kristus. Itulah penghiburan abadi yang diberikan Tuhan lewat berita Injil. So, sekali lagi, dalam hidup ini kita mengalami banyak kesulitan, banyak pergumulan, banyak penderitaan. Bukan cuma di masa pandemi ini. Saya percaya di masa-masa yang lalu, di masa-masa yang akan datang, sampai kapanpun kita tidak akan lepas dari yang namanya penderitaan hidup di dunia. Karena itulah memang esensinya, itulah konsekuensinya kita menjalani hidup sebagai manusia berdosa di tengah dunia yang sudah rusak oleh dosa. Tidak mungkin kita
bisa mendapatkan memperoleh hidup yang tanpa kesulitan. Tidak akan terjadi. Lebih dari itu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terus menegaskan kepada kita, nyatanya hidup yang seperti ini bukan hidup yang selama-lamanya. Tapi ada satu waktu bagi setiap kita, setiap engkau dan saya, setiap umat manusia di muka bumi ini, terlepas dari latar belakang pendidikan, latar belakang agama, latar belakang ekonomi, latar belakang sosial apapun, kita semua ini akan mengalami yang namanya kematian. Firman Tuhan menegaskan kepada kita, setiap manusia ditetapkan untuk lahir satu kali, tapi kemudian juga mati satu kali. Itulah bagian kita. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya setiap kali kemudian menemani satu keluarga yang kemudian menantikan saat-saat terakhir dari orang yang mereka sayang ketika dirawat di rumah atau di rumah sakit menjelang kepergiannya, meninggalkan dunia ini kemudian menuju alam baka, menuju kematian. Atau mungkin ketika harus memimpin upacara-upacara kedukaan, tutup peti, kremasi, penghiburan, penguburan. Saya terus belajar satu kebenaran ini, bahwa yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang pasti buat semua manusia. Tidak ada satu orang pun yang punya privilege untuk kemudian bisa menolak atau menghindari kematian. Tidak ada. Kita semua akan mengalaminya. Ya, kematian itu memang akan menghancurkan bagi orang yang ditinggalkan, bagi keluarga yang harus berpisah dari orang yang mereka kasih. Tapi jangan lupa bahwa bagi kita orang percaya, kematian itu adalah sebuah berita yang baik. Karena kematian itu seakan sebuah pintu yang membuat kita meninggalkan sesuatu di belakang kita. Meninggalkan kehidupan jasmani, kehidupan yang penuh keterbatasan, kehidupan yang penuh dengan penderitaan, kehidupan yang penuh dengan duka cita, kehidupan yang penuh dengan yang namanya kesulitan, kehidupan yang penuh dengan yang namanya air mata. Untuk apa? Untuk kemudian melewati pintu itu lalu masuk pada satu kehidupan baru, kehidupan yang penuh dengan anugerah, kebahagiaan yang sempurna, sebuah pintu menuju kepada keabadian. Dan bukan sekedar keabadian, tapi kebahagiaan yang abadi. Berita Injil memberikan kepada kita satu berita, bahwa kita orang-orang berdosa yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita dalam masa hidup kita di dunia, maka setelah kematian menjemput kita, dikatakan kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Kita akan mengalami yang namanya transformasi itu, penyempurnaan. Kita yang terbatas, kita yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, cacat dan celah, diubah, disempurnakan untuk kemudian menjadi satu pribadi yang akan tinggal bersama-sama dengan Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus selama-lamanya di surga, dalam hadirat Allah, dalam segala kemuliaannya. Firman Tuhan mengatakan, itu sebabnya Yesus mengatakan kepada para murid di masa-masa akhir hidupnya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah. Di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika tempat itu siap, aku akan datang kembali menjemput engkau, supaya di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Yesus Kristus menyatakan bagaimana sebuah pengharapan besar diberikan kepada kita. Semua manusia akan mati satu kali pada akhirnya. Tidak ada yang bisa menolak. Tapi setelah kematian, disitulah kemudian menjadi titik pembedanya. Bagi kita, bagi engkau dan aku, orang-orang yang sudah menerima Injil Kristus, kita akan dimuliakan bersama Tuhan selama-lamanya di dalam surga, untuk kemudian menikmati kebahagiaan yang sempurna. Bukankah itu sebuah pengharapan? Pengharapan yang begitu besar, yang harusnya mengisi hati sanubari kita dengan ucapan syukur yang melimpah. Terlepas
dari kondisi apapun, kesulitan apapun yang sedang kita alami hari ini, bukan? Ya, engkau boleh saja mengalami kegagalan dalam sekolahmu, dalam studimu. Bisa jadi kegagalan itu bahkan bukan karena engkau penyebabnya. Seperti yang saya katakan tadi, tidak sedikit yang harus berhenti sekolah atau berhenti mengubur cita-citanya untuk masuk perguruan tinggi. Karena ekonomi orang tua tidak lagi memungkinkan. Tadinya punya mimpi tinggi, mimpi besar, tapi akhirnya harus gagal karena keadaan, situasi, dan kondisi yang tidak memungkinkan. Ya, ada di antara engkau yang mungkin mengalami kegagalan, mengalami kesedihan, luka ketika relasimu dengan orang yang kau kasihi hancur berantakan. Dan sekali lagi belum tentu itu menjadi kesalahanmu sepenuhnya. Kadang-kadang itu terjadi karena kondisi, karena situasi tidak lagi mengizinkan. Oh ya, tidak sedikit di antara engkau yang kemudian mungkin mengalami betapa situasi pandemi ini harus mengubur banyak kerinduan, keinginan, cita-citamu dalam hal pekerjaan, dalam hal perekonomian. Engkau yang punya mimpi ini, mimpi itu. Engkau yang mungkin baru saja merintis usaha ini, usaha itu, dengan harapan melihatnya berkembang, tapi nyatanya harus mengubur bukan cuma mimpi, tapi bahkan usaha yang baru kau rintis karena kesulitan situasi ekonomi ini. Ya, saya percaya mungkin ada di antara engkau yang bahkan harus mengalami perpisahan yang menyakitkan dengan orang yang kau kasihi karena wabah ini, karena pandemi. Tapi jangan pernah lupa bahwa engkau dan aku masih punya pengharapan. Pengharapan yang melampaui akal pikiran manusia. Karena pengharapan itu dilandasi oleh darah Yesus yang ditumpahkan di kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku. Pengharapan itu memberi kepada kita sebuah jaminan yang pasti bahwa engkau dan aku satu hari kelak, ketika waktunya tiba, kita akan mengakhiri perjalanan hidup di dunia yang penuh kesulitan ini. Kesulitan ini tidak untuk selamanya. Penderitaan ini tidak untuk selamanya. Satu waktu nanti kita akan mengakhirinya. Entah sendiri, entah bersama-sama. Tapi setelah itu, pengharapan itu mengatakan kepada kita, kita akan dikumpulkan di surga dalam kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Bersama dengan segenap orang percaya dari segala tempat dan abad. Bersama juga dengan orang-orang yang kita kasihi, yang telah mendahului kita. Bukankah itu pengharapan yang harusnya membuat hati kita limpah dengan ucapan syukur? Sudah di akhir bulan Juni kemarin, seperti yang banyak dari saudara tahu, akhirnya saya menerima diagnosa positif COVID, terkonfirmasi positif COVID-19 ini. Sesuatu yang sudah coba dihindari, coba coba terus diusahakan untuk tidak terjadi. Sudah lebih dari setahun, ya. Berarti kira-kira sudah hampir 15 bulan. Tapi akhirnya toh saya harus menerima kenyataan bahwa saya kemudian terpapar oleh penyakit ini dan akhirnya harus menjadi salah satu pasien penderita COVID. Setelah hari-hari itu, ketika pertama kali hari itu saya membuka hasilnya, ya, hati saya bergolak. Terus terang hati saya bergolak, ya. Apalagi kemudian di saat yang sama hari itu baru saja mendengar berita kehilangan yang menyedihkan dari sahabat kita, kekasih kita bersama, ya, mendiang Ci Susan, ya, istri dari Ko Felix. Hari itu harusnya saya sedang mempersiapkan diri, bahkan ya hari Selasa itu untuk besoknya akan memimpin ibadah kremasi. Di tengah berita yang menyesakkan dada itu. Lalu kemudian malamnya saya menerima berita, ya, bahwa hasil tes PCR saya yang kemarin saya lakukan itu ternyata positif. Saya bukan cuma bersedih karena akhirnya gagal memimpin
satu upacara yang bagi saya sifatnya sangat personal. Karena melayani orang yang dekat, ya, yang sudah dikenal, yang sudah bahkan pernah tahu sejak dulu sekali ketika mendiang masih di Pemuda Kupang Jaya, sementara saya masih anak remaja di Kemayoran. Dari acara-acara yang pernah dilangsungkan itu ada momen-momen bersama. Saya bukan cuma gagal memimpin, tapi kemudian juga di saat yang sama kegagalan itu, batalnya itu adalah karena saya terkonfirmasi positif COVID. Terus terang perasaan bergejolak hari itu, ya. Apalagi ketika saya di dalam karantina di kamar itu, lalu kemudian saya harus lihat istri saya menangis sendirian, ya. Sementara saya tidak bisa peluk dia, tidak bisa temani dia untuk menanggung beban kesedihan itu. Saya tahu dia takut, saya tahu dia gelisah. Itu perasaan menghancurkan, itu perasaan berat yang luar biasa. Penyakit ini memang bukan cuman berat karena resikonya bisa menyebabkan kematian. Tapi sebetulnya yang lebih berat adalah karena penyakit ini seringkali membuat kita terpisah dengan orang-orang yang kita kasih. Ada yang perpisahannya hanya sementara, isolasi, karantina untuk satu jangka waktu. Tapi ada juga yang harus mengalami perpisahan untuk selamanya. Sampai nanti ketika masuk dalam kekekalan. Perpisahan yang tidak mudah. Ya. Tapi di tengah segala gejolak perasaan itu, sesungguhnya pemikiran bahwa saya aman di dalam Tuhan. Saya aman di dalam Kristus. Aman bukan berarti tentang saya pasti akan mengalami kesembuhan. Karena bagi saya kesembuhan itu hak Tuhan. Saya merasa aman bukan karena setelah 1, 2, 3 hari saya melihat saya cuma gejala ringan. Karena saya mendengar banyak cerita mereka-mereka yang sudah kelihatannya bergejala ringan pun ternyata bisa saja tiba-tiba mengalami pemburukan, bahkan fatalitas alias kematian. Mereka yang sudah didiagnosa negatif pun ternyata bisa tiba-tiba lalu mengalami pemburukan, bahkan mengalami fatalitas atau kematian. Saya merasa aman yang paling mendasar adalah karena saya tahu bahwa kapanpun kematian itu menjemput, saya tidak menjadi arwah yang bergentayangan kemana-mana tanpa tujuan jelas. Lebih-lebih saya bukan menjadi seorang yang kemudian dilemparkan ke api neraka untuk selama-lamanya karena dosa dan kejahatan yang menjijikkan dari hidup saya. Tapi saya merasa aman, seaman-amannya. Karena saya tahu, saya orang berdosa ini sudah menerima anugerah Allah. Saya orang jahat ini sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Berita anugerah itu yang menghibur tapi juga sekaligus memberi pengharapan yang besar dalam hidup saya. Sebagai manusia biasa kita tentu berharap punya waktu sepanjang mungkin untuk kita jalani bersama orang yang kita sayang. Iya kan? Sebagai manusia biasa kita tentu berharap bahwa kalau toh suatu hari nanti kematian menjemput kita pengennya matinya nggak repot, nggak susah, nggak menderita. Kita pengen mati yang lancar, yang cepat. Bukan cuma nggak menderita buat kita, tapi juga nggak menyusahkan keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Tapi kenyataannya kan itu cuma sebuah harapan. Kita nggak bisa menentukan kapan dan bagaimana kita akan mati. Tapi sekali lagi, apa yang membuat saya terhibur selama hari-hari itu adalah karena saya tahu betul bahwa kapanpun dan bagaimanapun kematian itu menjemput, sesungguhnya saya aman di tangan Tuhan karena saya adalah ahli waris kerajaan surga. Bukan karena saya berhak, tapi karena kasih karunia Tuhan sudah diberikan bagi saya.
Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah ini sebuah penghiburan yang besar buat kita? Maka di tengah-tengah masa yang berat, di tengah-tengah masa yang sulit, saya mengajak saudara untuk tidak hanya fokus kepada kesulitan dan penderitaan. Ketika kita fokus hanya kepada itu, yang terjadi adalah kita menjadi orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Sulit bagi kita untuk bersyukur. Karena kita lihat tidak ada yang bisa disyukuri sepanjang mata kita memandang, sepanjang telinga kita mendengar. Yang kita lihat, yang kita dengar, tidak lebih, tidak kurang adalah seringkali berita-berita yang menyesakkan dan menakutkan. Tapi mari kita kembali memandang kepada salib Kristus. Ketika kita memandang kepada Injil Tuhan itu, saudara, di sana kita mendapat kelegaan besar. Kita mendapat penghiburan karena kita mengingat betapa Tuhan begitu mengasihi engkau dan aku, mengasihi kita. Sehingga sejak permulaan, sejak kekekalan, Ia sudah memilih kita untuk diselamatkan. Ia tidak menunggu kita menjadi baik, tapi Ia memilih untuk memberi anugerah itu bagi kita, walaupun kita tidak layak menerimanya. Lebih-lebih berita Injil ini memberi kita sebuah pengharapan akan masa depan. Kapanpun dan bagaimanapun kita nanti mengakhiri hidup di dunia ini, ketika perjalanan itu usai, sesungguhnya itu bukanlah akhir dari segala-galanya, bukan? Karena sesungguhnya seperti kata Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa mati, ia tidak mati, tapi ia akan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya ada satu hal ini yang harusnya terus menggelorakan ucapan syukur itu. Karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima Injil Kristus. Semoga berita ini boleh menjadi seteguk air yang kiranya boleh menghibur, yang kiranya boleh membawa kelegaan bagi engkau tapi juga bagi aku di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Oh, biarlah Injil itu boleh sekali lagi meneguhkan iman kita. Tuhan masih Tuhan yang sama, yang penuh dengan kasih setia, yang mengasihi engkau dan aku dengan kasih yang luar biasa. Dan Tuhan itu masih sama, Tuhan yang akan menantikan kita sampai waktunya tiba, dengan tangan terbuka menyambut kita di pintu surga, masuk dalam kekekalan bersama Dia. Bagi engkau saudara-saudara yang mungkin juga menyaksikan khotbah ini, jangan pernah engkau menunda-nunda waktu. Jangan engkau terus-terusan hidup bergumul mempertimbangkan untuk menerima atau tidak berita Injil ini. Hari-hari ini sudah menjadi bukti orang yang tadinya sehat bisa dengan segera mengakhiri hidup karena penyakit ini. Orang yang tadinya hidupnya seakan-akan penuh kebahagiaan, harta melimpah, dengan sekejap mata tiba-tiba bisa berubah, terbujur kaku di peti mati yang bahkan tidak ada keluarga bisa mendampinginya saat itu. Jangan engkau menunda-nunda waktu. Ini waktunya. Ini waktunya. Tidak ada waktu yang lebih baik. Tidak ada waktu yang akan datang untuk kita mendapat kesempatan yang kedua. Belum tentu kesempatan itu ada. Jikalau engkau masih hidup dalam masa lalumu, jikalau engkau masih hidup dalam kedegilan hatimu, engkau belum menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, berita Injil hari ini diberitakan. Bertobatlah. Terimalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tuhan itu memilih engkau dari kekekalan supaya engkau menerima Injil kasih karunia-Nya. Tuhan itu akan memberikan sebuah pengharapan besar, sebuah janji yang tidak akan bisa dirampas oleh siapapun juga. Bahwa satu kali kelak, kalau engkau percaya kepada Tuhan, satu kali kelak ketika engkau mengakhiri hidup, maka Tuhan akan menyambutmu di surga dengan segala kekekalan.
Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah masa yang tidak mudah, di tengah-tengah masa yang serba tidak pasti ini, di tengah masa yang sangat penuh dengan gejolak dan pergolakan ini, emosi kami dibawa naik turun begitu cepat. Satu waktu kami bisa bersukacita bergembira mendengar ada berita yang baik. Tapi satu waktu sejurus kemudian, beberapa detik kemudian, kami kemudian harus mendengar berita buruk yang tidak kalah menghancurkan hati. Tapi di tengah segala gejolak ini ya Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan untuk bersyukur. Bersyukur untuk satu hal yang pasti. Bersyukur untuk berita Injil. Bersyukur untuk berita Injil yang telah Tuhan sampaikan kepada kami orang berdosa ini. Bagaimana kami telah dipilih sejak kekekalan untuk menerima kasih karunia Tuhan. Terlepas dari kejahatan, terlepas dari ketidakpantasan kami, terlepas dari keburukan dan ketidaksempurnaan kami. Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Untuk satu waktu nanti Engkau permuliakan, Engkau sempurnakan kami menjadi seperti Engkau sendiri. Untuk masuk dalam kerajaan surga, hidup berdiam bersama Engkau dalam kekekalan. Tuhan, biarlah itu yang akan terus menolong kami, menyertai kami, menemani kami melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Supaya kami, ya Tuhan, boleh dihibur, diteguhkan dan dikuatkan. Bagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Engkau melihat mereka yang masih bergumul, mereka yang masih hidup dalam masa lalunya, mereka yang masih terus mengeraskan hati. Biarlah Engkau ya Tuhan yang memberikan kelembutan itu, untuk kemudian mereka membuka hatinya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya berita Injil itu juga menjadi berita sukacita bagi mereka. Tapi bagi kami, bagi jemaat-Mu ini, bagi orang-orang yang sudah menerima penebusan Tuhan, maka biarlah berita Injil ini menjadi sekali lagi berita yang menghibur dan meneguhkan. Terlepas dari kesulitan apapun, kami aman di tangan Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang mengurapi dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebentar lagi kita akan kembali ke kesibukan kita masing-masing. Mungkin akan ada banyak cobaan yang tidak kita mengerti. Tetapi kiranya lagu yang akan kita nyanyikan ini boleh terus mengingatkan bahwa ada tangan Tuhan dan ada maksud Tuhan yang indah di balik itu semua. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti.
Benar Tuhan bahwa Engkau mengetahui apa yang terjadi di antara setiap anak-anak-Mu. Dan kami tahu apa yang terjadi di antara setiap kami. Apa yang sedang kami alami saat ini. Kesulitan, tantangan yang sedang kami hadapi Tuhan. Kami tahu semuanya itu ada dalam rencana Tuhan. Tuhan merenda sesuatu. Tentu sesuatu yang indah bagi setiap anak-anak-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa setiap masa depan, bahwa setiap hidup kami, hidup anak-anak-Mu tidak mungkin terlepas daripada rencana Tuhan. Mungkin Tuhan saat ini kami berdoa. Di saat-saat kesulitan yang kami alami Tuhan. Mungkin kami merasa bahwa akhirnya kami menjalani semuanya ini sendiri. Kami mungkin bertanya-tanya, kenapa semuanya terjadi? Apa yang sedang Tuhan rencanakan? Mungkin ada masa-masa kami diam di kamar, menangis. Mungkin kami menceritakan keluh kesah kami. Mungkin ada masa-masa kami sedang melakukan sesuatu dan kami bingung apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin ada masa-masa kami bertanya, benarkah Tuhan memperdulikan setiap kami? Karena rasanya apa yang kami alami saat ini begitu sulit. Kami tidak tahu kapan selesainya. Kami tidak tahu mana jalan keluarnya. Oh Tuhan, berbelas kasihanlah kepada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Di tengah segala kerapuhan yang kami alami, biarlah Engkau boleh masuk, Engkau boleh hadir menyentuh setiap hati kami. Membukakan mata hati kami Tuhan, agar kami dapat melihat bahwa dalam menjalani masa-masa ini, kami tidak sendiri. Ada tangan Tuhan yang memegang kami, ada tangan Tuhan yang menopang setiap kami. Kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memimpin, biarlah Tuhan yang boleh menopang. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat yang saat ini sedang sakit, yang mungkin sedang dirawat isolasi mandiri di rumah, atau bahkan mungkin sedang ada di rumah sakit. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh menjamah mereka, Engkau yang boleh memberikan kesembuhan, Engkau yang boleh memberikan kesehatan bagi setiap mereka, bagi setiap jemaat-Mu ini Tuhan, yang membutuhkan pertolongan, yang mungkin dalam isolasi mandiri mereka, yang mungkin dalam rumah sakit, mereka mengalami kesakitan, mereka mengalami sesak nafas. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh memberikan kekuatan daripada Tuhan, memberikan kesembuhan daripada Tuhan. Lewat obat-obatan, lewat vitamin yang boleh mereka minum. Oh Tuhan, tolonglah setiap mereka. Engkau mengetahui apa yang mereka sedang pikirkan, apa yang sedang mereka khawatirkan, apa yang mungkin sedang mereka takutkan saat ini Tuhan. Tuhan tolong berikan kedamaian. Berikanlah ketenangan dalam hati mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam pergumulan hidup, pergumulan ekonomi, atau mungkin masalah yang sedang mereka alami. Mungkin tidak ada yang mengetahui apa yang mereka alami, apa kesulitan apa yang sedang mereka hadapi. Namun Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka alami. Dan biarlah Tuhan boleh mendengar doa mereka. Engkau boleh mendengar keluh kesah mereka. Dan biarlah Tuhan boleh menjawab segala doa mereka. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami, untuk pemerintah kami Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi setiap pemerintah kami, pemerintah yang di pusat maupun pemerintah yang ada di daerah. Biarlah Tuhan segala kebijakan yang pemerintah kami tetapkan, biarlah itu boleh sungguh-sungguh menjadi satu kebijakan yang terbaik bagi keadaan bangsa ini. Mungkin di tengah segala situasi yang sedang tidak stabil, kami tahu Tuhan tidak mudah bagi pemerintah kami mengambil keputusan. Namun biarlah Tuhan boleh memberikan hikmat bagi mereka, memberikan keberanian bagi mereka. Jika memang
sesuatu hal harus diputuskan, sesuatu harus terjadi. Biarlah semuanya itu terjadi. Namun untuk kepentingan, untuk kebaikan rakyat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap petugas kesehatan, untuk setiap orang-orang yang bekerja, yang melayani di garda terdepan, yang mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka, yang mereka harus bersentuhan langsung, berhubungan langsung dengan orang-orang yang COVID. Tuhan tolong berkatilah mereka, lindungilah mereka Tuhan. Di tengah segala situasi yang mengancam mereka. Di tengah situasi yang mungkin tidak nyaman, mereka harus memakai APD berlapis-lapis. Biarlah Tuhan Kau yang boleh membalas segala pelayanan, segala kebaikan yang mereka lakukan. Berkati keluarga mereka yang ditinggalkan ada di rumah. Jagai mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang sedang berduka, yang mungkin orang yang terkasihnya itu dipanggil Tuhan karena COVID. Mereka yang saat ini sedang bersedih, mereka yang saat ini mungkin sedang menangis. Tuhan tolong jamahlah mereka, peluklah mereka dengan kasih Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang bisa memberikan ketenangan. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang saat ini terkena COVID. Terkhusus untuk mereka yang sedang kritis keadaannya. Yang untuk bernafas saja memerlukan alat bantu pernapasan. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berikanlah kesembuhan bagi setiap mereka. Lewat perawatan yang mereka terima, lewat vitamin, obat-obatan yang mereka minum. Berikanlah kesembuhan bagi setiap mereka Tuhan. Kami rindu bangsa ini, kami rindu negara kami bisa pulih. Kami rindu Tuhan bangsa kami Tuhan bisa terlepas dari segala permasalahan, terkhususnya masalah COVID saat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa dengan sungguh Tuhan. Dengarlah setiap doa kami, dengarlah setiap permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mendengar. Engkau adalah Allah yang dekat. Engkau adalah Allah yang akan menjawab permohonan setiap anak-anak-Mu. Dan kepadamu lah kami menyerahkan segala pokok doa kami. Pimpin keseharian kami Tuhan. Jagailah kami. Berikanlah kami kesehatan, perlindungan. Untuk setiap kami yang mungkin masih harus bekerja di kantor. Masih harus bertemu dengan orang. Lindungilah kami. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan doksologi. Mari saudaraku, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, pengampunan dan anugerah dari Yesus Kristus, tuntunan dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin.
jemaat BCS yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya punya satu pengumuman untuk bisa kita perhatikan bersama. Setelah dimulai dari bulan Juli ini, gereja kita mengadakan persekutuan doa malam yang biasanya dilakukan hari Rabu, jam 7:30 malam. Kalau saudara punya nomor WhatsApp-nya BCS, biasanya Selasa malam itu akan dikirimkan posternya ya, poster persekutuan doa malam. Kami sangat rindu jemaat sekalian bisa sama-sama hadir, kita bersatu dalam doa, kita berdoa bagi bangsa kita berdoa bagi jemaat kita berdoa bagi saudara-saudara sekitar kita. Mari saudara, sama-sama kami tunggu kedatangannya di persekutuan doa malam. Sekian pengumuman pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.